Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu Palma. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu kecenderungan kita manusia adalah selalu mau mencari aman, selalu mau mencari nyaman, kesuksesan dan kebahagiaan. Hampir tidak ada manusia yang mau menderita di dunia ini. Karena itu, manusia berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi penderitaan dan kesengsaraan. Konsekuensinya, terkadang kita tidak siap untuk mengalami penderitaan, dan itulah yang membuat kita mudah stres dan putus asa ketika penderitaan dan sengsara menerpa hidup kita. Kita lupa bahwa penderitaan dan kesengsaraan adalah juga bagian dari perjalanan hidup manusia. Mungkin kita perlu belajar dari kisah-kisah hidup orang-orang sukses seperti Jack Ma. Beliau adalah salah satu pebisnis terkaya di Cina yang pernah mengalami ribuan kali kegagalan. Ia ribuan kali ditolak oleh sejumlah perusahaan, tetapi sama sekali tidak pernah menyerah. Ia menghadapi kegagalan-kegagalan tersebut dan pada akhirnya ia sukses dengan perusahaan sendiri. Bacaan pertama hari ini juga memperlihatkan hamba Tuhan yang tidak lari dari penderitaan dan kesengsaraannya. Ia membiarkan orang-orang memukul pipinya dan mencabuti janggutnya. Ia tidak menyembunyikan mukanya ketika ia dinodai dan diludahi. Satu-satunya kekuatannya di dalam menghadapi semua penderitaan dan kesengsaraan itu ialah imannya akan Allah, yang mana Allah akan menolong dirinya. Di dalam bacaan Injil, kita juga mendengarkan kisah sengsara Yesus. Yesus juga tidak lari dari pengalaman yang sangat tidak mengenakan tersebut. Ia menjalani penderitaan dan kesengsaraannya, bahkan menyelesaikannya sampai tuntas di puncak Kalvari. Salah satu faktor yang membuat Yesus begitu setia menjalani penderitaannya ialah ketaatannya kepada Allah. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa karena Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan berikut ini. Pertama, banyak dari kita manusia cenderung menghindari penderitaan dan sengsara. Padahal kita lupa bahwa yang membuat kita kuat adalah penderitaan. Penderitaan ibarat latihan bagi mereka yang akan mengikuti lomba atau pertandingan. Jika mereka menjalani latihan dengan sungguh-sungguh, maka bisa dikatakan mereka telah memperoleh kemenangan 50% dan sisanya ialah kerja keras mereka di saat pertandingan nanti. Begitu juga dengan hidup manusia. Jika ia telah mampu melalui ribuan badai kehidupan, maka suatu saat nanti manusia tersebut akan dikenal sebagai pemenang kehidupan. Bahkan di kemudian hari kita akan lebih tegar, lebih kuat untuk menghadapi setiap penderitaan dan badai kehidupan yang kita alami. Kedua, kita harus belajar siap untuk mengalami penderitaan. Terkadang kita manusia tidak begitu siap untuk mengalami penderitaan dan kesengsaraan di dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita stres berat ketika kita mengalami penderitaan. Bahkan kita bisa kehilangan arah jika kita tidak mampu lagi menghadapinya. Kebanyakan dari kita lupa bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup kita.
Sangatlah mustahil sekali jika ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Bahkan Yesus yang kita imani mengalami penderitaan dan sengsara yang sangat kejam, bahkan mungkin jauh lebih kejam dari setiap penderitaan yang kita alami. Karena itu, kita perlu sadar akan fakta ini dan siapkanlah batin kita, siapkanlah hati kita untuk menghadapi setiap penderitaan dan kesengsaraan kita. Ketiga, ketika kita berdoa, janganlah berdoa seperti ini. Tuhan, jauhkanlah aku dari penderitaan, sengsara, dan kesusahan. Tetapi berdoalah seperti berikut ini. Tuhan, berikanlah aku kekuatan bila aku harus mengalami penderitaan, kesusahan, dan kesengsaraan. Dengan berdoa seperti ini, maka kita tidak mudah ragu dan melangkah mundur, tetapi tetap maju dan terus menghadapi setiap penderitaan kita. Dengan kata lain, ketika hidup kita semakin hari semakin keras, janganlah meminta Tuhan untuk mempermudah, tetapi mintalah kepada Tuhan supaya kita semakin kuat. Keempat, milikilah hati yang selalu bersyukur dan jauhkanlah hati yang mudah mengeluh. Karena dengan selalu bersyukur, kita akan lebih mudah menghadapi penderitaan. Kita akan lebih kuat dalam menghadapi penderitaan. Bahkan dengan hati yang selalu bersyukur, kita tidak melihat penderitaan sebagai malapetaka, tetapi sebagai berkat. Marilah kita senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita setiap hari, karena bersyukur itu gratis. Tuhan memberkati kita semua.